Halo guys, kembali lagi dengan saya tentunya di channel ya. Terima kasih buat kalian telah subscribe dan menunggu terus updatean dari channelku ini. Kali ini aku akan bercerita tentang genderuwo guys. Ya ini kisahnya udah lama ya ini, dan ini sering terjadi dimanapun kita berada ya guys. Ini genderuwo ini memang suka mengganggu ya. Sebelum memasuki ceritanya, alangkah baiknya kalian tekan tombol like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan video dan cerita yang lebih menarik lagi ya guys. Ya, kita akan memasuki ceritanya guys. Ini dialami oleh seorang ibu rumah tangga ya guys. Ini genderuwo nih guys, ini kisahnya. Yaitu genderuwo yang menyamar jadi suaminya ibu itu guys. Itu awalnya itu dari ibu itu guys, itu suaminya itu kerja tambang guys, itu awalnya itu kan kalau di tambangan pasti ada shiftnya guys ya, shift malam sama shift siang, dan itu terjadinya di saat shift malam guys. Itu saat suaminya itu pulang berangkat kerja guys. Itu biasanya berangkat sekitar jam 6 sorean, itu kalau nggak jam 5 jam 6 sore ya, itu habis maghrib tuh guys. Nah itu kan istrinya itu ngantar suaminya itu berangkat kerja guys ke tempat tungguan. Biasanya itu nunggu jemputan bis itu guys, itu apa itu, pekerja tambang itu. Nah saat diantar di situ kan otomatis istrinya nungguin suaminya itu dijemput. Nah saat udah dijemput dan suaminya udah naik bis, itu istrinya itu pulang ke rumah guys, itu pulang ke rumah. Dan habis itu beberapa menit atau berapa jam itu hujan guys, itu terjadi hujan, itu hujan gerimis lah. Kan pasti posisinya hawanya kan pasti agak dingin-dingin gimana gitu. Nah itu si istrinya itu kan waktu itu masih, kalau nggak salah itu bersih-bersih kalau nggak masak itu. Nah di saat itu sekitar pukul 12 malam tuh guys, itu suaminya pulang guys. Bayangin itu, padahal tambang loh itu. Tambang itu harus tepat waktu guys pulangnya. Itu jam 12, jam 12 malam itu pulang dia guys, pulang. Dengan alasan capek katanya itu. Dan itu posisinya pintunya ditutup, itu posisinya itu. Bayangin gimana caranya dia masuk itu guys. Kan depan itu pasti ada gerbang. Dan gerbang itu dikunci, gimana dia masuknya sampai ke dalam rumah itu, gimana caranya dia masuk itu. Nah kan waktu itu kan si istrinya kan mungkin ya nggak ada kecurigaan itu pertamanya, itu dibukain lah pintunya. Terus si suaminya ini masuk ke dapur pertamanya itu guys, masuk ke dapur. Dia bikin kopi kalau nggak salah itu. Waktu itu dia bikin kopi itu. Nah setelah dia bikin kopi terus dia minum, dia langsung ke kamar guys. Pokoknya ciri-ciri dari genderuwo itu ya, dia itu langsung pergi ke kamar guys. Biasanya langsung pergi ke kamar atau ke dapur dulu dia itu. Dan akhirnya saat dia masuk ke kamar itu, si genderuwo yang nyamar dari suaminya itu, dia itu manggil istrinya guys. Katanya dia itu masuk angin. Ya pokoknya genderuwo itu kalau sudah mau menggoda istri orang itu, dia pasti itu apa itu namanya, dia pasti alasannya itu masuk angin atau sakit itu guys. Nah di saat dia udah apa itu, udah dipanggil kan dia masuk. Nah si genderuwo itu suruh ngerokin, katanya si istrinya suruh ngerokin si genderuwo itu tadi. Nah dikeroki lah. Nah di saat dikeroki itu, si genderuwo yang nyamar dari suaminya itu ngajak berhubungan guys, berhubungan badan itu. Nah si istrinya itu kan mulai curiga, kok langsung ke situ, dia ngajak ke situ katanya. Biasanya si suaminya nggak seperti itu guys. Makanya kalau kita ibaratnya seorang perempuan itu harus mengenali suaminya itu ya itu guys. Biasanya gimana, kebiasaannya gimana tuh dia harus paham. Soalnya kalau kita nggak paham, si genderuwo ini mencari kesempatan guys, itu loh. Dia mencari kesempatan dalam kesempitan itu. Dan setelah apa itu mengajak si istrinya itu nggak mau, dah si tangan genderuwo itu masuk ke dalam tubuhnya guys. Maksudnya itu ya kayak megang-megangi bagian tubuhnya itu. Dan si istrinya itu kan nggak bisa gerak guys, tapi di dalam hatinya itu berdoa terus guys, meminta perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berdoa terus sambil membaca ayat kursi katanya dia itu. Dan di saat itu si genderuwonya itu bilang ke istrinya itu, wah kamu udah tahu kah, katanya bilang gitu si genderuwonya, kamu udah tahu kah katanya, bilang kayak gitu guys. Bayangin itu posisi hujan-hujan,
sendirian di rumah itu. Kamu udah tahu kah, katanya si genderuwo yang jadi suami itu kan. Dan setelah itu si genderuwonya itu langsung ngilang guys, sambil senyum terus menghilang. Bayangin itu, sambil senyum terus ngilang. Dan setelah ngilang itu si istrinya itu kaget terus nangis guys. Dan setelah saat menangis itu langsung nelpon suaminya itu. Terus kata suaminya itu apa itu, hati-hati katanya. Pokoknya kalau ibaratnya kata suami, kalau aku ini pulangnya nggak normal, ibaratnya pulangnya belum waktunya udah pulang, itu harus hati-hati guys. Ini nggak pekerja tambang aja guys, ini banyak kejadiannya itu. Biasanya itu orang yang di sawah, orang di kebun, itu pasti kejadiannya kayak gitu guys. Makanya kita harus waspada gitu guys. Memang genderuwo itu memang sukanya kayak gitu guys. Dia itu mencari kesempatan dalam kesempitan. Memang kalau dimasukkan ke dalam logika nggak masuk guys. Bayangin setan kok bisa menyukai kayak gitu, nggak masuk. Tapi memang itu beneran guys, memang pernah kejadian, dan itu pernah terjadi dan sampai jadi anak guys. Itu di suatu tempat itu guys, sampai jadi anak, bayangin itu. Dan si anaknya itu seperti orang dan normal kayak kita, ini normal, tapi jiwanya itu hilang guys. Jadi kayak orang gila itu. Ibaratnya itu dia lahir jasadnya ada, tapi jiwanya itu diambil sama dia itu, masuk ke alamnya dia itu. Bayangin itu guys. Dulu di tempatku waktu di Jawa itu, di Blitar itu ada itu namanya Kliwon itu. Ya itu kejadiannya kayak gitu guys. Di saat kalau nggak salah itu pernah aku dengar itu si suaminya itu pergi ke kebun kalau nggak salah itu. Terus waktu itu pulang dan langsung ajak hubungan badan guys suaminya itu. Dan si istrinya itu nggak curiga. Dan setelah berhubungan badan selesai, suaminya yang asli itu datang guys itu. Yang aslinya itu datang, dan si istrinya tadi itu bergurau lah maksudnya. Wah, maksudnya itu habis dapat kok apa itu, kok nggak ngasih apalah, maksudnya ngasih uang belanja kah apa. Terus si suaminya bilang, "Doh, kapan aku berhubungan badan?" katanya dia. "Aku lo baru datang," katanya. Kata si suaminya itu bilang kayak gitu guys. "Aku lo baru datang dari kebun ini." "Doh, ya tadi yang istrinya bilang itu, ya tadi yang di kamar itu siapa?" gitu. Ya si suaminya juga bingung. "Doh, aku lo baru datang, kok bisa udah ada di situ," katanya. Sama-sama bingung. Dan terus selang beberapa bulan itu hamil guys dia itu. Si istrinya tuh hamil. Dan setelah hamil sampai 9 bulan lahiran, ya itu anaknya guys. Dia tuh normal, ya normal kayak kita ini guys, normal dia. Tapi jiwanya itu hilang gitu loh. Ya mungkin jiwanya udah diambil sama bapaknya yang alam gaib itu guys. Dan itu sering terjadi guys, di mana-mana tuh pasti ada tuh guys kisah kayak gitu ya. Dan itulah kisah yang bisa saya ceritakan ya. Apabila ada kesalahan atau menyinggung seseorang, saya minta maaf ya guys ya. Ini memang kisah nyata ya, ini kisah nyata yang ini memang harus share ke kalian, dan supaya buat pembelajaran guys. Apalagi buat kalian yang baru manten anyar itu, hati-hati pokoknya. Kalau genderuwo itu paling suka ngincer yang manten anyar guys. Oke, sekian, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe dan share ke teman-teman kalian ya guys. Oke.